Terlihat seseorang sedang ingin menyewa rumah. Dari ciri-cirinya itu adalah si Zhang Xuan yang sedang menyamar. Entah apa yang dia lakukan, tapi kita sebut saja orang itu dulu untuk sementara. Mansion ini memiliki 5 halaman dan rumah-rumah di daerah ini semuanya menelan biaya sebanyak itu tuan. 150 koin, 150 ribu koin emas itu tidak mahal. Hah? Lalu dia pun berkata, "Hai, ada apa tuan? Apa yang Anda lakukan? Kenapa kau begitu dekat?" "Tidak, aku hanya ingin memastikan sesuatu," kata orang itu. "Kau yakin sewa bulanan mansion ini dari 150 ribu?" Orang ini tidaklah kuat, tapi dia baru di tahap level 2. Dan Tian, Tuan, apa yang ingin Anda bicarakan itu tidak mahal. Itu untuk menyewa rumah ini nyaman hanya dengan 150 ribu. Tidak mahal, kau bilang. Aku tahu sebenarnya pemilik mansion ini bernama Du Qiao. Dia seorang pedagang, tapi dia bertemu bandit. Bisnisnya mengalami kerugian dan besar. Dia ingin menjual rumah besar ini, tapi dia tidak dapat menemukan pembeli dalam waktu singkat. Jadi dia harus menyewakannya. Bagaimana kau tahu? Lalu dia pun berkata, "Sewa bulanan rumah ini seharusnya tidak lebih dari 50 ribu. Lalu si pedagang pun berkata, "Aku mendatangani kontrak dengan Du Qiao seperti yang dia katakan, sewanya hanya 50 ribu sebulan. Tapi itu seharusnya dirahasiakan, tidak ada orang lain yang hadir saat kami mendatangani kontrak." "Bagaimana orang itu bisa tahu? Kau membuat kesepakatan 3 bulan yang lalu di pavilion, bukan?" "Kau, siapa kau sebenarnya?" Sambil takjub, "Aku hanya seorang pria yang ingin menyewa rumah. Dan aku tidak." Sepertinya pria ini tidak bisa dibodohi. Aku melanjutkan sesuatu dan aku bisa tamat. Hehehe, itu benar seperti yang Anda katakan. Sewa bulanannya sebenarnya cuma gocap tuan. Ini 100 ribu koin emas. Aku akan menyewanya selama sebulan dan mempekerjakan beberapa pelayan. Sambil dia mengasihkan sebanyak 12 ribu fondasi, 3 ribu wig. Dengan uang ini semuanya jadi 120 ribu. Aku menghabiskan semua ini hanya untuk sebuah penyamaran. Yap, ternyata itu adalah si Zhang Xuan yang sedang menyamar. "Tuan, Anda sangat murah hati," kata si pedagang. "Wah, untuk mendapatkan uang dengan cepat aku menghabiskan banyak waktu untuk meniru guru terpelajar. Tapi orang ini cukup berani untuk melipat gandakan uang sewa. Dengan identitas seorang guru terpelajar, dia seharusnya bisa membantuku mendapat uang. Aku sudah mengambil keputusan. Apa kau ingin menjadi kepala pelayanku?" kata si Zhang Xuan. "Bagus, aku akan tinggal di sini di kota Tangshuan untuk sementara waktu. Jika kau melayaniku dengan baik, uang yang kau peroleh dalam 1 bulan ini akan setara dengan penghasilanmu saat bekerja selama 10 tahun. Lebih baik kau pikirkan baik-baik." "Jangan khawatir tuan, aku pasti akan melayani Anda dengan baik," kata si pelayan. "Siapa namamu?" "Namaku Akyang, panggil saja Kyang." "Oke, Kyang, ya, aku punya beberapa tugas untukmu. Pertama, aku ingin mencari seorang pelayan atau bawahan rumah ini. Besok saat aku datang, aku ingin melihat mereka di sini, oke? Kedua, aku ingin koneksimu. Aku ingin kau menyebarkan berita aku tinggal di sini. Katakan saja seorang guru terpelajar Xuan akan tinggal di dalam sini. Dalam waktu singkat, semakin banyak orang tahu ini semakin baik." "Guru terpelajar?" "Ya, aku seorang guru terpelajar dan sedang mencari sesuatu di sini. Akan lebih baik jika aku bisa menyebarkan berita ini sejauh mungkin. Dilihat dari basis kultivasimu, kau nampaknya telah berada di tahap pembentukan dantian selama beberapa tahun. Jika kau melakukan pekerjaanmu dengan baik saat aku ada di kota, maka aku akan meningkatkan basis kultivasimu. Dia layak menjadi guru terpelajar. Dia kaya raya dan murah hati," kata si Kian. "Jangan khawatir tuan, aku bisa melakukannya." "Bagus, sekarang pergilah." "Oke tuan." Tidak kusangka menyamar itu selelah ini. Aku harus beristirahat dengan baik setelah aku kembali, kata Zhang Xuan. Lalu terlihat itu adalah asrama milik Zhang Xuan. "Hei, ada apa?" "Tuan Zhang Xuan, ini daftar nama murid Lucian yang akan bersaing denganmu dalam evaluasi guru." "Terima kasih." Namun Zhang Xuan terkejut. Ini mengejutkan, murid terlemah di antara kelimanya bahkan bukan tandingan Yuan Tao. Secara teknik itu tidak bisa melanggar peraturan, bahkan meskipun Lucian memilih 5 dari 10 besar untuk ikut serta. Aku benar-benar tidak mengerti dia. Xiao bukanlah orang ini. Siapa dia? Tuan Zhang, meskipun murid dalam daftar ini peringkatnya dekat dengan kami, tapi kami tidak cocok untuk melawan mereka dalam pertarungan ini. Ini sangat aneh. Oh, benarkah? Lihatlah itu Tuan Zhang. Baizhong peringkat ke-90. Kami cukup dekat, tapi dia bagus dalam teknik tinju dan basis kultivasinya sedikit lebih tinggi dariku. Jadi jika kita bertarung 1 lawan 1, aku bukan tandingannya. Kami mendapat peringkat yang dekat dalam daftar karena dia buruk dalam teori. Ada yang aneh. Selain itu, Dulei
Dia lumayan hebat dalam teknik kaki dan peringkat ke-67, dan dia ke-69. Lihatlah, dia terlihat lebih lemah, tapi sebenarnya dia sangat cepat, kejam. Wang Ying tidak bisa mengalahkannya dalam 1 lawan 1. Lalu si Wang Ying pun berkata, iya benar tuan, ini benar-benar ada yang aneh. Lalu Mu Xiao, temanku, aku tidak pernah mengalahkannya. Kurasa Mu Xiao itu tuan murid Wang yang terdaftar bersama, tapi aku tidak lulus tes. Bahkan hanya dia dan Bai Zhong dan tuan murid Hong Sun. Saat sekolah dimulai, aku mengingat itu dengan jelas. Song, itu tuan murid Hong Sun. Saat sekolah dimulai, aku mengingat itu dengan jelas. Dia dan Dulei, tuan murid Xu Hong. Namun aku pikir setelah Lu Xun memilih murid yang setara, aku pikir mereka akan memilih murid yang setara denganku supaya adil, tapi sebenarnya dia melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap murid-muridku. Rupanya mereka mendapatkan atau memberikan murid untuk melawan murid-muridku dengan tingkat yang di atas mereka. Xu Hong peringkat ke-4 dan Zoya ke-7. Mereka nampaknya setara satu sama lain, namun aku telah menyaksikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika aku tidak menunjukkan live gate aku poin Xu Hong, Xiao pasti akan kalah. Lu Xun pasti tahu bahwa kaki Wang Ying terluka, itu sebabnya dia memilih Dulei yang cepat dan bagus dalam teknik kaki. Begitu ya, Si yang pandai dalam tombak, jadi dia memilih Mo Xiao yang lebih baik darinya. Si yang pandai dalam tombak, begitu. Sedangkan Tuan Yan Tao lawannya bernama Kong Je, peringkat ke-300. Sedangkan itu bisa dibilang dia adalah pastilah orang agresif, dan dia ahli dalam berurusan seperti pertahanan seperti Yanto. Ya begitulah, dari luar itu wajar saja jika Lu Xun memilih murid prestasinya untuk melawan muridku, tapi nyatanya dia dalam memilih mereka dia bisa menekan muridku. Apa yang harus kulakukan untuk tujuan ini? Dia bahkan mencuri murid berbakat dari guru lain. Beraninya dia memperlakukan aku seperti bantu loncatan. Dasar sial. Sambil melempar kertas karena marah. Dalam 10 hari aku mendapatkan 20 juta untuk membeli obat yang kami butuhkan. Hanya tersisa 2 minggu sebelum kompetisi murid. Aku harus bergegas. Lalu Sang Xuan pun kembali dengan penyamarannya. Tuan, kerja bagus. Yang merekrut penjaga dan menyiapkan semuanya dalam waktu singkat. Dia nampaknya cukup hebat. Lalu, Tuan, aku sudah memanggil mereka semua seperti yang Anda perintahkan. Bagus sekali. Apa kau menyebarkan apa yang kukatakan kemarin? Ya. Jangan khawatir, sudah kulakukan. Aku yakin orang-orang di seluruh kota Tianshuan sudah mengetahui bahwa Anda seorang guru terpelajar sedang berada di kota. Bagaimana kau menyebarkannya? Beritahu aku, kata Zhang Xuan. Mulai hari ini aku akan menjadi pelayan guru terpelajar. Ada banyak orang di mall, aku yakin berita itu akan segera tersebar. Begitu. Bagus. Lalu kau pasti menghabiskan banyak uang untuk merekrut penjaga dan pelayan, bukan? Apa uangnya tersisa? Ya, tidak begitu banyak. Beberapa orang mendengar bahwa kita sedang merekrut penjaga dan pelayan. Mereka langsung datang menawarkan diri. Mereka meminta gaji yang sangat rendah. Beberapa bahkan sukarela bekerja di sini. 50.000 koin emas sudah cukup. Ya, ketenaran dari seorang guru terpelajar begitu menakjubkan. Dia baru saja merobohkan tokonya menjadi pelayan guru terpelajar. Bahkan meskipun hanya sedikit yang mempercayainya, masih ada banyak yang bersedia menjadi pelayan di sini. Tidak ada pekerjaan lain yang dapat memiliki daya tarik begitu besar seperti ini. Jadi begitu, minta seseorang untuk membuatkanku teh. Baik Tuan, berita telah menyebar dan aku hanya perlu menunggu, kata Zhang Xuan dalam hati. Tuhan, bagaimana kalau kita memasang tanda di pintu masuk yang bertuliskan guru terpelajar ada di sini? Itu memalukan. Apa-apaan itu? Terdengar seperti peringatan, hati-hati jangan sampai digigit anjing. Tidak perlu, sepertinya tidak ada orang yang akan datang hari ini. Kalau begitu ayo kita jalan-jalan saja. Beritahu penjaga jika ada yang datang, suruh dia tunggu di depan pintu, tidak peduli siapapun itu. Dia tidak akan diizinkan masuk tanpa izinku. Oke? Baik Tuan. Oh iya, aku hampir lupa. Siapa yang paling kaya di antara orang-orang yang kau kenal? Dalam hal itu kekayaan ya. Pasti Tuan Ling Tianyu, pemilik Mal Tianyu. Aku menyamar sebagai guru terpelajar untuk mendapatkan uang dengan cepat, jadi tentu aku harus merampas uang tunai terbesar. Kalau begitu aku akan menjadikannya targetku pertama. Oke, sekarang di mana dia? Ya, saat ini Tuan Ling kemungkinan berada di mall. Anda ingin menemuinya? Ya, ayo kita ke sana. Let's go. Dan Zhang Xuan pun dan si Qiang pergi menemui si Tuan Lin di mallnya. Kantor Tuan Ling sangat ada di sana. Besar sekali, orang kaya memang tinggal di tempat yang luar biasa, kata Zhang Xuan dalam hati. Ku dengar sepasang Stone Lion ini terbuat dari tinan Grey Jade.
Gereja terbaik kerajaan Tian Xuan Pengrajin Grey 6 yang disewa oleh Tuan Ling. Dengan keahlian itu, 1 unit bahkan bernilai jutaan koin emas. Apa kau tahu? Kau pikir 1 juta koin emas membuat kau menjadi orang kaya? Sial, tapi aku bukan tandingan orang ini. Dia punya beberapa patung, tapi kurasa aku seperti pengemis. Tuan, apa aku perlu mencari Tuan Ling dan memintanya menyambut Anda? Tidak usah, aku hanya melihat-lihat sambil memegang batu-batu di sana. Mari kita duduk di sana. Apa kau penasaran kenapa aku tidak menemui Tuan Ling? Aku tidak berani berpikiran seperti itu. Aku tidak bisa menebak pikiran Anda. Jangan takut, jujur saja padaku, kata Zhang Xuan. Aku merasa bingung. Anda guru terpelajar. Jika Anda ingin bertemu dengannya, dia pasti tidak akan menolak. Begitu ya? Berita aku dia siapa dan aku. Dia pasti tidak akan berani menolak, tapi aku percaya dia akan mengambil inisiatif untuk menemuiku tanpa menggunakan identitasku. Apa maksudnya? Akan sangat merendahkan jika guru terpelajar mengambil inisiatif duluan mengungkapkan siapa dia tanpa mengungkapkan identitas. Apa maksudmu Tuan? Kata si Qian. Dia punya mall sebesar ini, dia pasti punya beberapa pendukung, bahkan beberapa pejabat dan bangsawan gagal bertemu dengannya. Bagaimana bisa dia datang padamu tanpa mengetahui siapa dirimu? Kata si Qian. Hehehe, kau meremehkanku Qian. Jika kau tidak percaya, akan kutunjukkan. Baiklah, kau harus melayaniku, melakukan apapun yang kuperintahkan. Jangan pernah berpikir untuk tidak patuh. Baik Tuan, kata si Qian. Oke, bagus, kalau begitu hancurkan kepala stone lion yang berada di sana. Apa? Kenapa tiba-tiba rusuh Tuan? Ayolah Tuan, stone lion itu bernilai jutaan koin emas dan Tuan Lin sangat menyukainya. Jika aku melakukan itu, aku akan kehilangan hidupku. Tuan, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati di sini. Jangan khawatir, kau tidak akan mati, kata Zhang Xuan. Apa kau ingin menolaknya? Tenanglah, hancurkan stone lion itu. Aku akan membantu menerobos setelah kau kembali. Karena aku ada di sini, tidak akan ada masalah. Dan Ling Tanyu tak akan membuatmu kesulitan. Dia akan berterima kasih dan memberimu hadiah sebagai ganti rugi. Baiklah. Lalu si Qian pun mengambil palu, entah dari mana palu itu datang kan. Ujung-ujung ada palu aja. Bersiap menghancurkannya dan kepala patung itu pun terlepas. Tuan Lin sangat menyukai singa itu hingga menyentuhnya beberapa kali. Setiap beraninya dia menghancurkannya, kata seseorang. Siapa orang itu? Apa orang itu sudah gila? Apa yang sedang terjadi? Dia sedang menghancurkan stone lion milik Tuan Ling. Apa dia menghancurkan stone lion favorit Tuan Ling? Apa? Hei, tangkap dia. Tuan Ling akan memberi kita hadiah yang bagus. Lalu dan tunggu, mereka datang begitu cepat. Biar ku jelaskan dulu sebenarnya. Namun sebelum dijelaskan, diam, beri dia pelajaran, hajar ya. Dia pun dihajar oleh banyak orang. Namun si Zhang Xuan di sana hanya bisa melihat. Ini mengejutkan. Bukankah mereka seharusnya memberitahu bos mereka bahwa ada seseorang yang mengacau di rumahnya? Kenapa mereka langsung menghajarnya? Mereka anarkis sekali. Dilihat dari situasinya, jika aku pergi ke sana aku juga akan dipukuli. Aku takut. Lebih baik aku langsung makan saja, pura-pura bodoh untuk saat ini. Tuan, bukankah kau bilang akan baik-baik saja? Dasar kau pembohong besar. Dasar Tuan. Namun di sana tiba-tiba ada yang berkata, berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan. Ya, kami sedang berpatroli dan kami melihat orang bodoh ini menghancurkan stone lion, tapi dia tidak ingin lari dan kami menangkapnya. Kau Qian kan? Katakan padaku apa tujuanmu. Jika tidak, aku akan melemparmu sebagai makanan ikan-ikan di sini. Hei, apa tujuanmu? Tuanku menyuruhku, aku melakukannya. Tuanmu? Ya, dia mempekerjakanku di kemarin. Itu dia yang duduk di sana. Lalu dia pun mendekati Zhang Xuan. Kau menyuruhnya menghancurkan stone lionku? Kenapa? Bolehkah aku? Ya, silahkan duduk. Bolehkah aku tahu namamu? Namun Zhang Xuan bersikap tenang. Dia menyeruput tehnya dan aku ingin menjelaskan yang masuk akal. Jika tidak, Tuan, dia pemilikmu, Tuan Ling Tianyu. Ling Tianyu, ya, apa keluargamu baik-baik saja? Mendengar hal itu, si Ling Tianyu pun langsung marah. Kau, apa yang kau lakukan? Apa yang kau bicarakan? Tuan, kau memintaku menghancurkan stone lionnya namun berurusan mengutuk keluarganya. Apa semua guru terpelajar suka mencari ketegangan? Kenapa kau melibatkanku? Apa kau bilang? Kata si Tuan Ling. Kenapa Ling Tianyu marah? Apa dia tidak mengerti kata-kataku? Aku mohon maaf. Mohon maafkan kekasaranku. Aku hanya ingin bertanya, apa keluargamu sehat? Itu bukan urusanmu, kata si Tuan Ling.
Bukan urusanku ya, kau pikir aku bisa menyelamatkan nyawa, tapi karena kau bicara begitu maka lupakan saja. Apa maksudmu? Tidak ada. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Green Jade Selatan adalah bahan yang bagus, melainkan membantumu untuk tetap sehat dan meningkatkan sirkulasi darah dan menghaluskan meridian. Namun Blade Selatan itu berbeda. Vitalitas seseorang sebagai nutrisi untuk berevolusi menjadi Jade Spirit. Untuk material artis level 7 yang memiliki formasi Ki yang cukup, tubuh kokoh negatif tersebut dapat diabaikan, tapi orang biasa tidak bisa menahannya. Jika aku benar, kontakmu dengannya setiap hari membawa pulang hal-hal negatif. Pasti ada yang sakit dan meninggal sewaktu-waktu kan? Kiang, ayo kita pergi. Namun si tuan, tunggu sebentar. Maksudmu Stone Lion ini terbuat dari Green Jade Selatan, terbuat dari Blood Jade? Apa maksudmu? Aku sudah jelas-jelas membuatnya dari Green Jade Selatan. Tidak mungkin ini terbuat dari Blood Jade Selatan. Istrimu pasti hanya orang biasa kan? Dia hanya material artis level 2 kan? Apa kau mengenal istriku, Euro? Kenapa kau bisa mengenalnya? Dari mana kau tahu basis kultivasinya? Material artis di bawah level 2 tidak dapat menahan Blood Jade Selatan yang menguras vitalitas mereka. Kau tahu? Begitu mereka menyentuhnya, fungsi fisik mereka akan menurun drastis dan rambut mereka akan memutih. Kulit mereka menjadi lembek, mereka tidak akan dapat bicara dengan jelas. Mereka tidak akan hidup lebih dari 6 bulan. Lalu si Tuan Ling pun berkata, Apa maksudmu? Aku kebetulan lewat melihat hal ini untuk mencegahnya membahayakan orang lain. Aku meminta kepala pelayanku untuk menghancurkannya. Jika kau menganggap tindakanku ini gegabah dan tidak pantas, aku minta kau mengirimkan seorang untuk kompensasi besok, oke? Kurasa dengan kekuatanmu tidak akan sulit bagimu untuk menemukan tempat tinggalku, jadi aku tidak perlu takut untuk melarikan diri. Ayo kita pergi, Kian. Tuan, haruskah kita menghentikan mereka? Namun tidak perlu. Suruh Cheng Yuang kemari. Ada apa Tuan, kau menyuruhku kemari? Ternyata di sana ada seseorang kakek-kakek. Periksa Stone Lion ini dan melihat betapa terbuatnya dari jade batu Green Jade Selatan atau Blood Jade Selatan. Aku sudah memeriksa itu, kata si kakek. Namun, apa-apaan ini? Kenapa ini bisa terjadi? Ada apa? Kata si Tuan Lin. Pola tersembunyi di dalam batu giok ini tidak dapat dilihat dari luar. Ling, apa maksudnya? Ya, tidak salah lagi, dan si Tuan Ling pun menghancurkan. Dar, mungkin para pengrajin yang mengukirnya tidak mengetahui ini, hingga ini tidak bisa disebut kesalahan mereka dan bisa mereka maklumi. Aku ingin tahu Blood Jade Selatan benar-benar dapat menguras vitalitas manusia. Aku belajar tentang Blood Jade Selatan hanya dari buku dan belum pernah melihat yang asli, tapi legendanya memang begitu. Apa kalian tahu siapa Tuan Kang? Tuan dari Kiang. Siapa dia? Aku ingat Sang Kiang menutup tokonya dengan sombong kemarin dan berkata bahwa dia akan melayani guru terpelajar. Kupikir dia hanya membuat dan mengolok-oloknya cukup lama. Bagaimana bisa guru terpelajar meminta orang seperti dia menjadi pelayannya? Guru terpelajar? Pantas saja dia begitu tenang saat melihatku. Dia tidak hanya mengenali Blood Jade Selatan dari pandangan pertama, tapi dia mengetahui keadaan istriku juga. Karena keraguan-raguanku, aku melewatkan kesempatan unik berkenalan dengan guru terpelajar dan menyelamatkan istriku. Tuan, orang itu mungkin dia guru terpelajar yang disebutkan Sang Kiang. Hei, cari alamat mereka cepat sekarang dan aku akan mengunjunginya. Oke, baik, siap Tuan. Tuan, sekarang kita akan kemana? Kita balik ke rumah sekarang. Iya, kapan lagi? Sementara itu Sang Xuan pun mencoba pulang ke rumah dan si Kiang. Tadi dia ingin menemui Tuan Ling. Kupikir mereka akan membahas beberapa hal. Sial. Lalu Sang Xuan pun kembali ke rumah. Tuan, sepertinya di sini si Sang Xuan berganti menjadi Yang Xuan ya namanya, karena di sini tertulis Yang Mansion. Jadi nama depannya ganti menjadi Yang Xuan mungkin. Aku beristirahat, tidak peduli siapapun yang datang. Jangan biarkan mereka masuk, biarkan saja mereka menunggu di luar. Kami sudah menunggu seharian, tidak ada yang datang. Siapa yang datang pada jam segini? Kiang, ada tamu. Tamu siapa? Kata si Kiang. Tuan Ling. Ya, Tuan Ling, bukankah dia baru saja di sana? Tuan berkata bahwa seorang akan datang. Tuan Ling Tanyu tidak sabar meminta kompensasinya. Hei, pergi sambut dia. Aku akan panggil Tuan. Tapi si Kian pun tiba-tiba, tidak, tunggu. Ada apa? Tuan menyuruh kami untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Jelas dia tahu bahwa Tuan Ling akan datang, tapi dia tidak ingin menemuinya. Aku akan pergi denganmu, kata si Kiang. Terserahlah. Hal terburuk sudah terjadi. Aku sudah dipukuli beberapa orang. Aku sudah bonyok. Memangnya apa lagi yang bisa mereka lakukan padaku? Lalu si Kiang pun datang ke pintu depan. Hei, kenapa Tuan Cheng Xuan di sana? Dia datang.
Tuan Sang, tolong beritahu tuanmu bahwa aku ingin menemuinya. Tuan San, apa yang terjadi? Dia datang bukan karena saya, Stone Lion-nya. Mungkinkah? Hahaha. Sepertinya Tuan Litani tahu bahwa tuanku adalah guru terpelajar, itu sebabnya dia datang. Dan statusku juga naik. Lagi pula aku ini kepala pelayan dari guru terpelajar. Bahkan keluarga kerajaan harus menyanjungku. Tidak peduli seberapa kuat Tuan Litangyo, hanyalah seorang pedagang. Apa yang harus dia takutkan? Sambil dia berkata dalam hati seperti itu dengan sombong. Hei, aku minta maaf, tuanku sedang tidur. Dia memintaku untuk tidak menerima tamu. Aku sudah khawatir Anda datang ke sini dengan sia-sia. Hei, tamu dalam hatinya, tidak kusangka anjir, kepala pelayan seperti gue bisa mengatakan itu dan bahkan bisa melecehkan orang dengan tidak hormat. Hahaha. Tidur, dia baru saja pergi beberapa menit yang lalu. Aku buru-buru mengikutinya ke sini, namun dia sedang tidur sekarang. Sepertinya aku benar-benar menyinggung guru terpelajar ini dan membuatnya kesal. Aku minta maaf karena itu anak buahku menyakitimu, Tuan San. Obat-obatan ini adalah yang terbaik menyembuhkan luka. Silahkan ambil ini. Dan tolong ambillah ini, tapi jangan salah paham. Aku hanya ingin menyampaikan pesan sambil menitipkan beberapa uang.